Oke, selamat datang di presentation Montek yang ke-104 ya. Di sini gue mau bagiin soal konsep namanya big fish, small fish ya. Big fish in the small pond sama small fish in the big pond ya. Jadi dalam konteks kita mau growth ya, ada dikotomi kayak gini ya, dua konsep kayak gini ya. Pertama, ikan besar ya di kolam kecil. Itu artinya ya ini yang paling kuat sendiri gitu ya, paling besar sendiri, pokoknya yang top-topnya lah ya, top chartnya lah ya, yang paling bagus. Kalau dibawa ke konteks gambar berarti ya dari community dia mungkin top one atau top beberapa yang paling bagus gambarnya gitu ya. Nah, habis itu ada juga konsep small fish in the big pond gitu ya. Jadi ikan kecil di kolam yang besar gitu. Nah, ini adalah kalau dibawa ke konteksnya ke belajar gambar ya, yaitu dia bukan yang terbaik gitu. Masih banyak kenalan-kenalan atau orang di member di komunitinya gitu yang jauh lebih baik gitu dari dia gitu ya. Dan kedua kedua titik ini ya punya plus minusnya masing-masing ya gitu. Nah, terus kalau kalau lu jadi yang big fish gitu ya. Nah, ini bagus buat apa ya? Share karena lu kan sepuhnya gitu kan ya. Share share ilmu gitu ya untuk apa? Berbagi apa ya, ngasih feedback atau apa gitu ya. Jadi bukan artinya kalau lu big fish di small pond juga berarti jelek gitu, nggak selalu jelek juga gitu ya. Nah, tapi kalau cuma komunitas ini aja dan lu yang terbaik satu-satunya di komunitas kecil lu gitu ya. Nah, ini akan menghambat growth gitu ya. Karena growth tuh perlu sebenarnya tanda kutip perlu persaingan juga ya gitu. Perlu lihat, oh look up, oh ternyata di atas sana masih masih lebih keren lagi ya kayak di atas langit masih ada langit lah gitu konsep konsep umumnya gitu ya. Nah, sedangkan di konsep ini juga kalau nggak disikapi dengan benar juga malah jadi minderan gitu atau mungkin gapnya kejauhan gitu ya. Jadi instead of si ikannya kayak gini, mungkin ikannya tuh kecil sampai tidak terlihat gitu ya, sampai tidak terlihat ya. Ikannya kecil banget ya, ikan ikan bigot gitu ya. Nah, jadi yang ikan besarnya ini mau komunikasi juga susah gitu karena si ikan besarnya ya udah terlalu jauh skill gapnya ya, gitu ya. Udah terlalu jauh skill gapnya gitu. Jadi mau deliver ilmunya ke sini ya bahasanya masih belum sama gitu ya. Bahasa yang belum sama tuh misalnya kayak istilah-istilah teknikal ya kayak foreground, middle ground, background itu sebenarnya masih cetek sih ya. Terus color harmoni gitu. Pokoknya kalau terlalu jauh juga susah sih komunikasinya gitu ya. Nah, terus juga kalau jadinya minderan ya backlash juga ya gitu ya. Tapi ini bagus buat growth ya karena lu lihat orang jauh lebih bagus dari lu atau slightly better than you gitu ya. Nah, gue sendiri sebenarnya main di dua community ini ya. Ada dua community berbeda ya. Satu buat sama teman-teman, satu buat sama yang lebih sepuh, sama satu yang lebih banyak newbie-nya. Jadi ya buat share pengalaman atau share pengetahuan gue gitu ya. Nah, terus ada konsep kayak gini ya. Kalau lu orang terpintar di ruangan, berarti lu ada di ruangan yang salah gitu. Tapi sebenarnya ini konteks ya. Kalau lu pengen growth ya gitu. Gue pertama denger ini dari Deddy Corbuzier ya gitu. Kalau lu di gym lu yang paling bagus badannya, ya berarti lu ada di ruangan yang salah gitu ya. Ya konteksnya ya kalau lu top satu tuh doang ya mau mau kemana lagi gitu. Padahal dunia lebih besar lagi kan gitu. Nah jadinya gue sendiri juga kalau ngapa-ngapain nggak nyaman ya jadi top one ya gitu. Kalau buat konteksnya buat growth ya, karena ya top one-nya ya di small pond gitu ya, kayak gitu. Nah jadi inilah konsep ik- ikan besar di kolam kecil sama ikan kecil di kolam besar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.